Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Yang belum subscribe di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan jangan di skip dulu. Hari ini saya akan memberikan yang namanya pembahasan token micin BRIS dan BTC ya, yang mana kita harus berhati-hati. Saya akan memberikan berita-berita yang real ya, sesuai dengan analisa Mas Bro ya. Jika salah ya mohon dikoreksi, ini hanya analisa Mas Bro ya. Mudah-mudahan bisa untuk menjadikan pemahaman, pedoman bagi Anda semua untuk masuk di koin micin. Harus betul-betul berhati-hati. Kita hari ini harus hati-hati sekali, yang mana BTC ini kelihatannya ke depan akan mulai terbang bro, dengan berita di media-media yang kontrol. Kan memang media dia yang punya, dia itu sekarang yang dulu benci sama kripto sekarang sudah membuka diri bahwa sudah mulai keluar bahwa nanti BTC akan terbang kembali ya. Jadi berita-berita sudah mulai rame akan gerakan yang masif arah bullish untuk BTC ke depan. Makanya jangan waktunya dihabiskan sekarang ini untuk token-token micin. Kita mencari token-token yang fundamental, yang bagus, yang akan membuat kita akan cuan di next bulan yang akan datang. Apalagi yang namanya momen halving BTC, semua akan momen itu akan dipakai, momen yang sangat penting. Semua pelaku pasar, semua orang-orang itu yang tadinya nggak main kripto, nggak masuk kripto, yang hanya main kripto kumat-kumatan di saat halving, ini sudah waktunya akan berbondong-bondong masuk kripto. Makanya alangkah baiknya Anda mulai fokus ke koin-koin yang bagus dan mulai masuk saat ini. Saya akan memberikan pemahaman agar Anda itu menjadi cerdas ya, untuk terutama untuk bagi pemula. Kalau yang sudah tahu dedengkot sih nggak perlu belajar lagi, yang belum tahu maksudnya ya. Jadi hati-hati dengan koin micin. Semua koin micin ini, BRIS ini yang untuk saya jadikan patokan untuk pelajaran, karena banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memegang daripada koin BRIS ini. Koin BRIS ini saya mulai curiga, itu pendapat Mas Bro pribadi ya. Anda bisa juga untuk berpendapat lain ya. Ini hanya analisa Mas Bro, bahwa koin BRIS ini sudah mulai kelihatannya pembohong besar bro. Yang pertama ya, pembakaran 99% yang dikeluarkan, yang digembar-gemborkan, idea ingkari janji, sampai sekarang tidak dilaksanakan sampai selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sangat mengganggu dalam pikiran saya. Mudah-mudahan analisa Mas Bro ini nggak salah. Kalau salah, yang namanya analisa itu kan nggak 100% benar, tapi pendapat saya, naluri saya, bahwa BRIS ini sudah mulai jadi pembohong. Yang namanya kerjasama dengan partnership itu mungkin sudah jenuh, sudah bosan. Yang diajak logonya dipakai sama BRIS untuk partnership mungkin sudah banyak yang nggak mau karena kebohongan dari BRIS itu. Sekarang larinya yaitu yang sangat mencurigakan ya, itu uangnya siapa, duitnya siapa. Yang namanya investasi di Vita Inu, investasi di koin-koin micin yang ece-ece, yang rankingnya 3 ribuan ke atas, itu saya rasa pembohongan bagi kita. Duit dari mana uang sebanyak itu? Yang dianya aja secara bodohnya ya, sell kontraknya berjalan terus ya, yang namanya debtnya aja cari makan dari sell kontrak. Apalagi yang dia bilang investasi di mana-mana sekian miliar. Bagi saya itu pembohongan besar ya, itu pembohongan besar. Karena mungkin partnership sudah bosan, sudah muak yang diajak partnership, mungkin logonya dipakai dengan kebohongan itu, karena sudah pusing, sudah stres untuk menenarkan daripada koin BRIS dan BitGet ini. Sekarang jurus mautnya, jurus maboknya, jurus gebleknya
jurus gebleknya sekarang pakai sok investasi di mana-mana. Secara logika sekarang dipikir, yang namanya investasi yang saya tahu ya, itu dengan perusahaan-perusahaan besar, bukan perusahaan token micin yang ece-ece. Itu pun dijelaskan proyeknya apa, investasinya di bidang apa, itu kan nggak dijelaskan ya. Kita takutnya dibohongi ataupun dibegoin. Sekarang begini aja ya, secara wajar ya, yang namanya Helium kerjasama dengan Solana, jadi otomatis Solana yang lebih besar itu membiayai Helium dengan untuk proyek smartphone. Memang ada sesuatu teknologi yang Solana nggak punya, dibutuhkan Solana punya Helium yang dipakai node-nya daripada punya Helium yang dipakai untuk Solana itu yang namanya kerjasama normal. Contoh yang kedua, seperti FTX dulu itu banyak mendanai proyek-proyek yang ada di dalam jaringannya ataupun ekosistemnya daripada Solana, dan itu dijelaskan proyek-proyeknya ABC itu ada dan jelas. Kalau ini masa iya yang namanya Bitget aja, cara kasarannya debtnya aja makannya dari uang sel ya, dia berinvestasi yang diinvestasikan dengan perusahaan token micin yang ece-ece, maksudnya yang baru lahir, yang belum jelas juntrungannya sukses atau enggak. Ini jangan-jangan hanya untuk menenarkan daripada Bitget dan Coinbase karena sudah pusing, sudah stres, nggak ada lagi kata-kata ataupun apa namanya tipu daya untuk bikin partnership sudah nggak laku kemungkinan, dan yang punya logo daripada yang akan dibikinkan partnership itu sudah nggak mau logonya dipakai. Dengan penipuan itu juga bisa aja terjadi. Akhirnya dengan investasi dengan A dengan B dengan C, tapi tidak dijelaskan proyeknya apa, investasi di bidang apa. Ini konyol. Jangan-jangan duitnya nggak ada, hanya bohong, tipu menipu untuk menenarkan daripada Bitget itu seolah-olah banyak duit, seolah-olah kaya. Makanya kita investasi di Coinbase semangat. Mungkin penjelasan saya mungkin seperti itu untuk koin-koin micin ya. Makanya hati-hati sekarang untuk token micin. Cukuplah kalau Mas Bro kemarin katakan $5 ataupun sampai $10, sekarang paling tinggi kalau mau invest di token micin $5 cukup, dan nggak usah dengerin berita ABC yang muluk-muluk apalagi RP1 Binance. Tinggal saja nanti jogetannya, goyangannya ke depan akan seperti apa. Jangan kita selalu ditipu, selalu dibohongi, selalu sangkut, selalu hilang uang kita. Apaan kalau kita sampai sekali dua kali ditipu, nurut aja, manut aja, kayak kerbau dicocok hidungnya, nurut aja. Kita harus berpikir dong, masa kita begitu terus? Memberontak kita. Bila perlu nggak usah dibeli token micin itu yang masuk di Indonesia. Oke, sepakat? Kenapa Mas Bro sangat getol, saya ublek-ublek terus ya, saya cecar terus, saya teliti, saya selidiki terus Coinbase ini? Masalahnya Mas Bro, dulu ya di Baby Doge pernah ya investkan di sana yang saya kira akan ₹0,5 ya, apapun RP1 dengan dana yang besar, sampai sekarang ternyata nglongsor makin habis. Saya tarik, saya cabut, katanya ada koin setengah dewa Raca pada waktu itu. Saya masukkan dana, saya pindah dari Baby Doge masukkan ke Raca, sampai di Raca sampai saat ini makin habis uangnya. Ada berita lagi yang namanya Coinbase ini mau bikin apa blockchain yang tanpa gas fee digembar-gembarkan. Yang kedua bikin exchange ya, masuk Indodax, apa nggak siapapun tergiur. Ternyata sekarang kondisinya seperti ini, yang memang saya akui merambat pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit koin ini supaya nanti ke depan akan menjadi sukses, akan menjadi maju. Akan tetapi developer itu harus komitmen, harus konsisten ketika mau mengadakan
pembakaran, harus serius pembakaran terus. Yang namanya dia pembohong, sekali bohong tetap akan bohong. Itu kalau dalam pikiran Mas Bro. Anda bisa berpendapat lain, ini hanya pikiran Mas Bro pribadi ya. Yang namanya pembohong tetap pembohong. Langsung lagi yang lain lagi, partnership ya, dengan ini yang namanya lebih janggal lagi, kerjasama apa yang namanya investasi dengan token-token micin. Itu kan bagi saya konyol. Masa investasi ke situ ya? Kalau investasi itu perusahaan besar, investasi yang namanya, bukan investasi ke yang ece-ece seperti itu dan tidak dijelaskan investasinya apa. Ini hanya sebagai wacana kita untuk lebih berhati-hati. Jangan kita mau digobloki, dikadalin tiap hari, yang ada uang kita dikuras, sangkut dimakan setan. Itu yang saya maksud, supaya kita harus berhati-hati, lebih cerdas, lebih waspada dengan token micin. Ngapain banyak koin-koin yang menjanjikan, yang punya utilitas jelas ya, 10 top CMC yang jelas ke depan akan menjadikan kita cuan. Kenapa hidup kita makin susah? Kenapa uang kita makin habis? Kenapa kita dibohongin token micin terus? Karena kebodohan kita. Terus terang ya, kita kalau sekali sudah seperti ini, diginiin, dibegoin, dibodohin, kita memberontak dong. Jangan sampai ke depannya kena tipu lagi. Oke bro, semangat, maju. Ini untuk pengalaman kita aja ya, waspada semua koin micin ya, untuk kita berwaspada, mawas diri. Ini saya kasih tahu ya, dulu Shiba itu holdernya banyak, komunitasnya kuat, juga depthnya itu nggak mancla-mencle bro. Yang namanya pembakaran besar-besaran ya besar-besaran ya, nggak bohong-bohongan. Vitalik bakar-bakar, betul bakar-bakar ya. Yang orang besar-besar di situ terjun semua. Ini bahaya ya, saya sampaikan token micin bahaya ya. Mudah-mudahan nanti ke RP1 mimpi ya, mimpi nggak apa-apa, kita hanya menghayal, memimpi ya. Tapi kalau melihat kondisi sekarang yang seperti ini, kita perlu hati-hati ya. Logika nggak dengan uang sebanyak itu untuk invest sana sini, sedangkan koinnya aja nggak becus, dia makan aja cara kasarnya pakai sell kontrak, daripada holder seperti kita ini ya. Beginilah Mas Bro, kalau bicara tanpa teh dengaling-aling. Anda jangan kaget kalau yang belum paham dengan Mas Bro. Mas Bro suka cengengesan, suka nyengir ya, suka kelepotan ya, biasa orang bercanda. Tapi kalau lagi serius, Mas Bro serius. Demi siapa? Demi kalian, supaya nggak jadi sangkut melulu dan uangnya habis. Itulah Mas Bro ya, kalau ngomong seperti ini nggak perlu saya tutupin teh dan aling-aling. Kalau bagus saya katakan bagus, kalau bobrok saya katakan bobrok ya. Bukan untuk nipu-nipu Anda supaya Anda FOMO masuk ke koin-koin micin, enggak ya. Kalau bagus saya katakan bagus, kalau jelek saya katakan jelek. Mas Bro seperti ini orangnya, tanpa teh dan aling-aling. Semua saya omongan, saya katakan, tidak perlu takut. Yang namanya kebusukan apa ya, saya bongkar. Ngapain kita menjadi seorang penipu, menjadi seorang saudara-saudara kita pada sangkut untuk pada jadi orang bodoh. Di sini mau saya didik jadi orang pinter. Yang nggak suka ya sudah, gimana lagi, nyatanya nggak suka. Saya harus ngomong yang enak-enak terus, yang kenyataannya nanti Anda pahit, Anda sangkut. Ya inilah Mas Bro yang saya katakan begini apa adanya orangnya. Kalau mau lagi ngomong serius-serius, guyonannya guyonan. Tapi kalau lagi yang namanya kita membahas yang betul-betul yang memang saya harus saya katakan tanpa ditutup-tutupi, tanpa teh dengan aling-aling, yang baik saya katakan baik apa adanya, yang busuk, yang bobrok di Coinbase saya juga saya katakan kebobrokannya ya. Oke, saya rasa untuk pembahasan BRIS yang geblek ini cukup ya. Nanti saya bikinkan video yang lebih baik lagi, mungkin untuk berita-berita yang lebih akurat ke depannya tentang koin-koin yang berfundamental saja, terutama apa namanya, yang betul-betul koin yang bagus, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk cuan ke depan, bukan hanya membohongi Anda aja ya. Mungkin cukup sekian. Selamat Anda liburan hari Minggu ya, kumpul-kumpul, jalan-jalan dulu ke pantai ataupun ke gunung sama keluarga ya. Jangan dihabiskan uang di token micin, apalagi uang belanja istri Anda pakai, nanti Anda siapin pentungan nggak dikasih tidur hadap-hadapan Anda, nanti Anda
dipantatin, dibelakangi sama istri Anda mau ya. Saya rasa cukup sekian aja ya Mas Bro, hari ini agak ngomong kenceng ya Kak. Kalau ada yang kesinggung ya mohon maaf, intinya tidak lain tidak bukan untuk memberikan Anda lebih berhati-hati. Sayangi uang Anda, sayangi kantong Anda, jauhkan diri dari penipu, babat habis yang tukang tipu-tipu itu. Anda harus jadi orang cerdas ya, menjadi orang yang cuan. Masih banyak, masih panjang jalan untuk cuan di dalam kripto. Syaratnya Anda dari sekarang sudah mulai pintar, mulai cerdas, ke depan akan menjadi pemenang. Oke, Mas Bro banyak salah, banyak dosa, nggak sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe di subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.